Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin ulama'ana al-a'izza, pada yang terhormat sesepuh bini sepuh yang senantiasa kita harapkan nasihatnya, wejangannya, bimbingannya, dan kepada para pejuang Masjid Al-Mukhlisin baik yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga Allah menyiapkan untuk beliau-beliau ini istana yang megah di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pahalanya akan selalu mengalir menjadi amal jariah, bahkan sampai malam hari ini para pejuang Masjid Al-Mukhlisin ini telah menjadikan Masjid Muslim Al-Mukhlisin ini ada majelis taklimnya. Ini Masya Allah, semoga benar-benar menjadi amal jariah yang diberikan balasan yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga prasarana-prasarana, karena masjid itu bukan hanya didirikan, tapi kemudian berkesinambungan secara berkala. Masjid selalu membutuhkan para donatur, para pejuang-pejuang masjid yang benar-benar atas kecintaannya terhadap masjid itu mereka kontribusikan sedikit hartanya, sebagian, bukan sedikit ya, apalagi kalau buat saya itu hartanya banyak sekali bukan sedikit, tapi begitu banyak, baik harta, tenaga, pikiran, itu semuanya semoga benar-benar diberikan pahala yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan umumnya kepada kaum muslimin jamaah Majelis Al-Mukhlisin, semoga Allah senantiasa memberkati dan merahmati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama jangan pernah berhenti dan bosan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nikmatnya yang tak terhingga telah menjadikan kita sebagai manusia yang mulia, umat yang termulia, yaitu ummatan wasata. Litakunu ummatan wasata, menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga rasa syukur itu kemudian kita ekspresikan dengan memperbanyak baca sholawat. Karena malam yashkurin nas lam yashkurillah, kita tidak dianggap berterima kasih kepada Allah selama kita belum berterima kasih terhadap sesama. Di antaranya terima kasih yang paling penting dari kita adalah berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi malam hari ini merupakan malam 12 Rabiul Awal ya. Jadi besok itu 12 Rabiul Awal. Dan ini momentum yang luar biasa, karena mayoritas riwayat itu meriwayatkan bahwa lahirnya Nabi Muhammad itu di malam hari, di tanggal 12 Rabiul Awal. Nah ini hari tadi ini kan tanggal 11 Rabiul Awal. Artinya kalau tanggal Hijriyah itu mulai hari itu dimulai dari maghrib. Jadi maghrib tadi sudah tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Masya Allah, begitu istimewanya malam hari ini. Jadi mungkin karena Rasulullah itu meriwayatkan tubalil ghuraba, jadi biasanya orang istimewa itu sedikit. Nah barangkali ini nilai istimewanya juga terindikasikan oleh sedikitnya orang yang hadir ini. Masya Allah, berarti para bapak ini di sini adalah orang-orang yang istimewa. Karena begitu penting kita berterima kasih kepada Rasulullah, di antaranya yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembacaan atau pembelajaran buat kita. Dengan peringatan itu kemudian kita mengingat-ingat kembali bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan, menjadi uswatun hasanah bagi kita semua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia. Bahkan Allah tidak menciptakan alam semesta ini kalau tidak ada ciptaannya berupa Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nur ini yang menjadi
nilai yang apa namanya, dalam Islam itu ada kemurnian yang selalu terjaga. Makanya mayoritas sanad, kalau ilmu itu secara ini tuh pakai sanad. Nah nanti kalau garis keturunan itu memakai ilmu nasab. Itu pemerhati nasab dan pemerhati sanad itu yang paling ketat hanya di agama Islam. Bahkan menurut mayoritas ulama bahwa ilmu yang benar-benar murni dari agama Islam itu ada dua. Yang pertama ilmu usul fiqh. Nah, karena ilmu usul fiqh ini tak ditemukan di disiplin ilmu yang dicetuskan oleh peneliti-peneliti di luar Islam. Dan yang kedua adalah ilmu riwayat. Nah, ilmu riwayat ini dekatnya dengan sanad. Jadi diriwayatkan dari ini ke ini ke ini ke ini. Dan semua itu telah dikemas dan dikodifikasi oleh para pendahulu kita begitu rapinya. Bahkan semua informasi yang memang itu bersumberkan dari Nabi dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa diverifikasi keasliannya, bisa dicek. Bahkan rumusan mengecek ini tuh mayoritas dibikin oleh orang non muslim, seperti kitab Takhrij itu yang 10 jilid itu dikarang oleh orientalis barat. Nah, jadi di kitab tersebut bisa dibuktikan hadis ini sahih atau tidak, asli atau tidak. Itu ada rentetan sekian rumus-rumus yang bisa dibuktikan untuk mentakhrij sebuah hadis. Nah ini kemurnian dari Islam, karena memang semua itu atas rahmat Allah yang kemudian mengutus seorang nabi istimewa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga penting sekali bagi kita untuk selalu mengingat kembali toladan-toladan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, termasuk profil beliau, bahwa beliau itu lahirnya di Makkah, lahirnya tahun Gajah 12 Rabiul Awal, yang di situ banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa di masa kelahiran beliau. Nah, di antaranya 50 hari sebelumnya itu terjadi serangan Abrahah. Nah, sampai sekarang Ka'bahnya Abrahah masih ada di Son'a, ibu kota. Saya pernah lihat langsung, Ka'bahnya berbentuk bulat, cuman sudah tinggal puing-puing, tapi ada sekitar sisa bangunannya itu setinggi kurang lebih 1 meter atau 1,5 meter. Ke atasnya sudah hancur. Itu bukti bahwa memang Rasulullah itu sangat istimewa. Bahkan diceritakan ketika Sayyidah Aminah, ibunya Nabi itu ketika lahir, laporan ke Abdul Muthalib, kakeknya. Kan kalau bapaknya Abdullah sudah meninggal ya ketika beliau di kandungan, kemudian ada kakeknya laporan, Pak, ini gimana ini, gitu kan mertuanya. Karena kalau Sayyidah Aminah itu aslinya orang Madinah. Ini gimana Pak, kok saya melahirkan anak aneh ini, anak enggak normal. Loh kenapa? Lah ini lahir tahu-tahu langsung sujud. Udah gitu disunati lah gitu. Terus kata Abdul Thalib, oh enggak, itu justru istimewa. Ini akan menjadi orang yang luar biasa. Dan saking senangnya Abdul Thalib, langsung dibawa tawaf ke Ka'bah, masih bayi itu. Kemudian dikasih nama Muhammad. Karena kata beliau, suatu saat orang ini akan dipuji seluruh umat manusia. Dan nyata bahwa Nabi Muhammad selalu dipuji, bahkan oleh musuh beliau. Makanya ketika Allah itu bikin mukjizat kenabian itu memang dahsyat ya. Jadi kalau kita beriman kepada Nabi, itu tentunya harus iman yang benar-benar iman. Artinya apa? Kita mengakui sebetul-betulnya i'tiqadun jazimun, yaitu meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan secara lisan, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Nabi adalah utusan Allah. Nah, kemudian utusan Allah itu apa? Harus benar-benar utusan, yang kita ini harus mempunyai alasan. Bagaimana mungkin seorang manusia dikatakan utusan? Bukannya sekarang juga banyak utusan, ada yang ngaku Jibril, ada yang ngaku Nabi yang Nabi Jasun itu,
kemudian nabi-nabi di mana-mana ada orang mengaku nabi. Yang membedakan apa? Nah, di sini ada 4 hal yang membedakan bahwa nabi itu benar-benar utusan Allah yang harus betul-betul kita yakini dan kita pahami bahwa nabi mempunyai syarat 4 menjadi nabi, yaitu mempunyai sifat wajib, siddiq, tabligh, fatonah, dan amanah. Nah, siddiq itu artinya apa? Siddiq itu artinya faktual, ya, bukan jujur. Kalau jujur amanah, siddiq itu artinya faktual. Yang diucapkan nabi tidak pernah tidak fakta. Dan kebetulan di Islam ada ilmu riwayat. Jadi semua ucapan nabi itu bisa diverifikasi benar-benar ucapan beliau atau bukan. Setiap kali ada ucapan nabi kemudian diverifikasi itu benar-benar keluar dari nabi, karena kita bisa membuktikan itu dari nabi atau tidak. Itu diantaranya apakah itu terdapat di Bukhari, apakah itu terdapat di Muslim, atau terdapat di kitab Kutubus Sittah yang lain. Ketika itu benar-benar dari nabi, maka tidak satu pun ucapan nabi yang tidak fakta. Nah, ini hebatnya di situ. Kita harus tahu itu. Jadi bukan cuman iman nabi itu nabi. Harus tahu yang pertama siddiq. Siddiq yaitu faktual, pasti tidak bertentangan dengan logika, tidak bertentangan dengan sains yang paripurna, karena kalau ilmu pengetahuan itu kadang-kadang belum paripurna. Sekarang penelitian ditemukan, ternyata penelitian berikutnya mengcounter dari penelitian hari ini. Jadi jangan sekali-kali ketika ada sains bertentangan dengan agama, oh ini agamanya salah. Enggak. Biasanya nanti kemudian karena sudah menjadi tradisi, sains itu di-counter dengan penemuan berikutnya. Ini siddiq, faktual. Ucapan nabi selalu faktual. Kemudian yang kedua, tabligh. Nabi ini pasti menyampaikan. Ya, itu mukjizat. Pasti menyampaikan. Tidak peduli apa yang terjadi. Makanya ketika nabi menyampaikan itu dalam keadaan beliau aman. Karena waktu itu orang paling ganteng nabi, orang paling jujur nabi, orang paling mulia nasabnya nabi, orang paling dipercaya ketika bisnis nabi. Semuanya hormat, bahkan paman-pamannya yang semuanya hormat. Itu kan sangat aman itu. Orang kalau sudah dapat posisi secara politik, secara pangkat, secara sosial, kan sudah aman. Lah kok berani-beraninya beliau lantang mengumpulkan semua orang yang tadi pada hormat ke beliau, mengakui kebaikan nabi, mengakui ini. Kok tahu-tahu ngaku saya ini utusan Allah. Saya mau ngajak ke kalian untuk mengenal Allah, Tuhan yang sesungguhnya, bukan berhala, bukan ini, bukan ini, bukan itu. Alihadza jama'atana ya Rasulullah, kata Abu Jahal. Oh, jadi kamu ngumpulin kita tuh suruh begini, suruh ninggalin Tuhan kami, suruh ninggalin sesembahan kami. Kamu menganggap orang itu pangkatnya sama. Oh, dasar kamu ini. Sudah aman begitu beliau karena punya predikat nabi rasul, maka dia punya sifat yang kedua yaitu tabligh, harus menyampaikan apapun yang terjadi beliau sampaikan. Nah, kalau saya ini menyampaikan bukan karena seperti nabi, karena kalau menyampaikan nggak ada jajannya juga males nih, karena ada kopi jadi semangat ini. makanya ya kata beliau supaya ada ini cemilan, katanya para ini kesepuhan ada cemilannya lah. Ini kebetulan karena istri saya nggak ini, jadi nggak ada cemilan. Tapi masya Allah Haji Ali tidak pernah libur untuk memberikan kopi yang sangat sedap ini atau teh ya. Nah, ini tabligh itu begitu, tidak peduli mau nggak ada kopi, mau nggak ada soto ayam, tetap disampaikan. Nah, ini sifat yang kedua tabligh dari Rasulullah. Terus yang ketiga adalah fatonah. Nabi itu cerdas, jadi melebihi siapapun. Makanya tapi kecerdasan beliau memang wahyu ya. Tidak bisa diukur dengan logika standar, karena seringkali Nabi ini menjawab itu lugu. Kenapa lugu? Karena dari Allah, ya sudah, sama Allah saya suruh begini ya sudah begini.
Itu seringkali, makanya ada orang yang mengatakan bahwa sifat ummi itu keibu-ibuan itu. Maksudnya di sisi lain bahwa ummi artinya yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi ada yang mengatakan bahwa ummi itu keibu-ibuan, artinya bahwa Nabi itu orangnya lugu itu apa adanya. Nah memang biasanya orang jujur itu lugu, la yubali bila matalaim, tidak peduli dengan cemoohan orang, ngomongnya apa adanya aja. Lah Nabi itu sering lugu, tapi keluguan beliau itu adalah wahyu, sehingga selalu dahsyat dan selalu faktual, selalu nyata dan selalu logis dan selalu mengalahkan. Makanya ketika beliau berkata-kata itu sudah tunduk semua. Meskipun sesekali Nabi memang dibikin lupa oleh Allah. Makanya ketika Nabi sholat duhur 2 rakaat, kemudian Dzulyatain itu aku serta sholat ya Rasulullah am nasid gitu. Kata Rasulullah itu udah selesai sholat, udah salam, udah ini, bahkan udah berjalan. Tapi kemudian Dzulyatain tanya, Nabi ini sholatnya dikosor apa engkau lupa? Duhur kan 4 rakaat gitu. Maksudnya ini kalau bisa dikosor asik, ini kita bisa boleh bebas duhur nanti 2 rakaat aja kan. Nah, tapi kata Rasulullah menjawab, dua-duanya tidak. Sesungguhnya aku ini dilupakan untuk membuat sunnah. Lakin ini nusi itu li'as sunnah, tapi aku dilupakan oleh Allah untuk menjadikan sunnah. Artinya beliau memang lupa, akhirnya kemudian sholat lagi diteruskan 2 rakaat. Nah, di situ riwayatnya memang banyak, tapi kemudian menjadikan batas oleh ulama fikih bahwa berkata-kata itu kalau yang memahamkan gerak badan itu kalau 3 kali itu membatalkan sholat kalau berturut-turut. Tapi kalau tidak berturut-turut memakai jeda, dan catatannya harus karena lil hajah, kebutuhan. Kalau tidak karena kebutuhan, walaupun gerakannya cuma ujung jari itu batal sholatnya. Jadi misalnya lagi sholat, main-main jari digerakin, itu batal sholatnya. Tapi kalau karena kebutuhan, misalnya menggaruk, gatal mukanya di sini, nah, maka ini kalau jari digerakkan begini, mau berapa kali pun ini dianggap satu gerakan kalau jari. Nah, tapi kalau begini, maka harus minimal 3 kali. Sehingga kalau dihitung 1, 2, nah ini harus berhenti dulu. Atau begini, 1, nah ini langsung 1 aja, jangan 1, 2 ya. 1. Nah ini kalau misalnya pakai begini, maka tidak boleh begini. Nah, tapi kalau 1, kemudian nah ini bebas, mau berapa kali pun tidak batal sholatnya. Tapi kalau karena tidak kebutuhan, walaupun menggerakkan jari, saya begini sambil sidakep tangan di depan perut, kemudian sambil gerak jari, itu batal langsung sholatnya. Jadi kuncinya karena kebutuhan. Nah itu Dzulyatain kemudian menjadi contoh bahwa sholatnya Nabi itu dilupakan oleh Allah untuk menjadikan sunnah. Nah ini sifat Nabi yang ketika itu fatonah, cerdas. Dan beberapa kali debat dengan orang Yahudi, orang Israel, Bani Israel, itu juga kecerdasan Nabi luar biasa. Nah, karena itu pun menurut riwayat itu Nabi juga dikasih tahu sama Allah. Padahal tadinya, karena memang ketika orang pintar ngomong itu, pintar berargumen itu, kadang ketika ngomong meyakinkan, karena dia punya mimik, punya kalau orang pintar itu tuh pintar mempengaruhi dengan omongan itu, kemampuan verbalnya tinggi itu namanya apa? Nah orang Yahudi itu punya kemampuan itu, karena dia jago argumentasi, kemudian memang banyak orang pinternya, banyak membaca dan lain-lain, sehingga punya kekuatan itu. Nah, tapi Rasulullah karena dari wahyu, nah, waktu itu orang Yahudi bilang bahwa loh Nabi Ibrahim itu kan ngikutin Bani Israel gitu, agamanya juga agama Bani Israel. Nah, terus
turun wahyu di surat Ali Imran, yaitu bahwa lewong Israel itu kan buyutnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan belum lahir, kok bisa ngikutin agamanya itu bagaimana? Dan mereka malu, akhirnya mereka pun kalah debat dengan Rasulullah. Nah ini sifat Rasulullah yang fatonah. Dan beliau ketika menyampaikan sesuatu juga sangat membekas, karena kesempurnaan beliau. Memang Rasulullah itu dibikin sempurna oleh Allah. Makanya dalam riwayat, kalau Nabi Yusuf itu kegantengannya itu 50% dari seluruh kegantengan yang ada di dunia ini, maka Rasulullah SAW adalah 100%. Jadi sangat sempurna dari ujung rambut ke ujung kaki. Wajahnya beliau begitu indah, putih menyala, ada kemerah-merahannya dikit. Dada beliau bidang, badannya tegap, kuat. Beliau tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Dengan siapapun beliau berjalan, beliau selalu kelihatan lebih gagah dari orang sebelahnya. Mau dengan orang yang tinggi besar, beliau kelihatan lebih gagah. Orang yang pendek pun tidak terlampau lebih tinggi. Itu termasuk mukjizat beliau. Dan suaranya merdu. Makanya ketika beliau bertutur kata, orang langsung ternyuh, langsung tersentuh hatinya. Makanya ketika suatu saat ada seseorang di pasar, salah satu sahabat tuh dia jauh-jauh mau ke pasar mau jual ontanya, dan ontanya onta yang mahal itu. Nah terus ontanya tuh hilang, dia sudah ikat di satu tempat, kemudian hilang. Nah ketika hilang, ada yang lapor kepada Rasulullah, ini Rasulullah ada orang kebingungan tuh termenung duduk di pinggir pasar, ada apa rupanya ontanya hilang. Oh ya mana. Terus Rasulullah mendekat ke beliau, ini ontanya onta mahal sekali. Beliau pasti sedih sekali kan kehilangan, kalau zaman sekarang ya kehilangan alpat begitulah. Terus ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu kok bingung termenung begitu? Ini Rasulullah, onta saya hilang, sudah saya ikat, mau saya jual malah hilang. Oh, cuma onta. Dikira saya kamu sedih itu karena tadi ketinggalan takbiratul ihram. Oh gitu Rasulullah. Emang takbiratul ihram lebih berharga dari unta? Wow, kalau kamu tahu keutamaan takbiratul ihram bersama imam, dia lebih utama dari unta, bahkan unta seluruh dunia. Wow, orang itu langsung, oh ya udah kalau gitu, langsung dia tenang kayak nggak kehilangan apa-apa, dan dia mendambakan sholat jamaah berikutnya dia akan mengikuti takbiratul ihram bersama imam. Nah makanya bahkan sampai dari riwayat itu ada sekian sahabat ashabus suffah yang tidurnya di masjid. Nah, jadi memang dari dulu tuh orang tuh ada yang miskin, ada yang kaya, itu biasa ya, itu fenomena. Jadi kalau menghapuskan kemiskinan itu sebenarnya ya itu proyek yang mustahil mungkin itu. Karena kemiskinan itu keniscayaan. Allah memang menciptakan kemiskinan, menciptakan hierarki manusia. Ya kayak menghilangkan kemaksiatan. Itu ya sebenarnya ya mustahil. Meskipun kita diwajibkan menyantuni tetangga kita yang tidak mampu, kita menyantuni orang miskin. Tapi bahwa kemiskinan ada itu keniscayaan, bahwa kemaksiatan ada itu keniscayaan. Jadi kalau orang terlalu nemen-nemen itu, makanya ya problem juga. Karena Rasulullah dulu tidak nemen-nemen. Rasulullah tidak nemen loh. Jangan salah. Orang kadang berpikir Islam berkembang dengan pedang. Enggak, sama sekali enggak. Coba lihat riwayat ketika Nabi mau Fathu Makkah. Ini Fathu Makkah loh, bayangin. Anda bayangkan bahwa Fathu Makkah ini adalah sekian orang yang mengembargo Rasulullah bersama sahabatnya yang miskin-miskin. Mereka disiksa, ada yang dibunuh, ada yang ditarik onta, dibelah dua badannya, hanya karena mengikuti Nabi saat itu. Diembargo, nggak boleh kawin dengan golongannya Nabi, nggak boleh jual beli dengan golongannya, sampai dikasih papan untuk itunya, embargonya itu. Ketika Fathu Makkah, ini Fathu Makkah kan orang-orang yang tadinya itu yang menguasai Mekah, yang jahat-jahat itu mau dibebaskan oleh Rasulullah, penindasan segala
Itu ketika Fathu Makkah mau berlangsung, di jalan ketika nyampe Mekah itu ada seekor anjing yang baru melahirkan anak-anaknya. Jadi anjing lagi ngelahirin anak-anaknya, terus Rasulullah lihat, anjing ini ketakutan karena umat Islam waktu itu pasukannya banyak dari Madinah datang ke Mekah ini mau Fathu Makkah. Nah, akhirnya karena Rasulullah lihat anjingnya kayaknya ketakutan saking banyaknya sahabatnya lewat ini, akhirnya nyuruh sobat itu tolong anjingnya dideketin, kemudian ditutupin, jangan sampai ngeliatin orang-orang biar dia nggak ketakutan. Dan benar, sama sobat langsung dilindungi anjingnya, ya sedikit dihibur lah, kamu jangan takut, tenang aja, tenang, ini orang nggak nyakitin kamu gitu. Jadi segitunya Rasulullah kelembutannya, jadi tidak mungkin Rasulullah berdakwah ini dengan kekerasan. Dan kekerasan yang ada semuanya bersifat defensif, membela diri. Semuanya bersifat membela diri. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah membunuh seseorang itu ketika dalam perang, situasi perang itu pun tidak sengaja. Rasulullah sedang menangkis, akhirnya kena lehernya orang, kemudian ketebas gitu. Jadi nggak niat membunuh. Dan korban perang yang ada dari kalkulasi akumulasi jumlah perang yang segitu banyaknya dalam Islam itu sangat sedikit sekali jumlah korbannya. Yang berbeda dengan hitungan perang yang ada di bangsa-bangsa lain. Itu pasti, dan dengan perusakan lingkungan yang sangat sedikit sekali. Tidak pernah menebangi pohon, meskipun pernah ada kejadian yang luar biasa. Ini makanya kalau kita cinta Rasulullah, nah, tadi setelah sifat fatonah, kemudian yang terakhir adalah amanah. Amanah itu jujur, ya, amanah itu jujur. Jadi tidak pernah Rasulullah itu berbohong, tidak pernah. Ya. Kalau sidik tadi itu faktual, ya, yang disampaikan fakta. Kalau yang terakhir ini amanah itu jujur. Kalau dikasih amanah dijaga dengan semestinya. Kalau menyampaikan sesuatu jujur. Bahkan dalam keadaan terpepet sekalipun, misalnya nyawa taruhannya, Rasulullah tetap jujur. Contoh kejadian ketika seorang muslim dikejar-kejar sama Bani Qainuqa kalau nggak salah, mau dibunuh. Kemudian sahabat ini mereka terus, Rasulullah saya dikejar orang ini mau dibunuh. Oh ya udah, kamu ngumpet di sana. Nah, kemudian si Yahudinya ini datang ke Rasulullah. Nah, kalau ini mantap, wah ini kalau tanya Nabi pasti jujur, nggak bakal bohong. Nah, dia mau nanya orangnya di mana mau dibunuh gitu kan. Benar Rasulullah. Begitu, Muhammad, kamu lihat nggak si anu tadi lewat sini gitu. Rasulullah langsung maju selangkah dua langkah, kemudian beliau menjawab, selama saya berdiri di sini saya tidak melihat siapapun yang lewat kecuali engkau. Ini kan jujur beliau. Karena setelah melangkah dari tempat yang tadi. Jadi seperti itu. Nah, ini akhirnya kemudian hal ini diikuti oleh ulama-ulama yang cerdas seperti Imam Syafi'i. Karena dulu pernah polemik politik itu biasa. Kalau sekarang nih polemik politik keislaman yang lagi ramai kan nasab Ba'alawi ya. Dulu kayak gitu tuh sering biasa terjadi. Nah, dulu pernah waktu ketika birokrasi Islam dikuasai oleh waktu itu Abbasiyah. Ini ideologinya memakai ideologi Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kan kaum liberal lah kalau zaman sekarang itu, yang mengatakan bahwa Quran ini makhluk, Quran ini ciptaan, Quran ini adalah tadinya tidak ada menjadi ada. Itu ingin diseragamkan semua ideologi di seluruh umat Islam seluruh dunia. Ya memang begitu ya birokrasi itu, kalau ini kemudian Islam itu kalau diseragamkan itu biasanya rada repot, pasti jadi problem pasti. Makanya orang tuh biarlah berbeda-beda ya. Makanya kalau dalam teori dunia biologi atau dunia ini makhluk hidup itu ada istilahnya diversitas ya. Ada istilah diversitas. Diversitas itu memang harus beda-beda. Kalau satu, dan itu diversitas ternyata kan di semua bidang. Semua peneliti sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya memikirkan diversitas karena banyak produksi-produksi yang sifatnya monoton. Jadi semuanya dengan teknologi dijadikan satu. Produksinya begini, teknologinya begini, pembuangan sampahnya begini. Akhirnya
diversitas nggak berjalan, sehingga orang sekarang lagi memperjuangkan diversitas. Nah, Islam juga begitu, biarkan diversitas. Kalau mazhab satu dipaksakan pasti jadi error. Makanya jangan terlalu juga kita dalam syiar ini kayak senang seragam-seragaman. Itu mestinya sebenarnya nggak usah, karena Rasulullah dulu juga begitu. Biasa itu hierarki manusia tuh biasa. Sahabat tuh ada yang miskin banget, ada yang kaya banget, ada yang ganteng banget, ada yang hitam banget, ada yang terhormat, ada yang biasa, itu biasa. Ada yang pinter banget, ada yang nggak biasa. Biarlah diversitas itu berjalan semestinya gitu. Jadi nggak usah memaksakan harus begini. Itu jadi problem juga. Waktu itu akhirnya dibunuh ulama-ulama yang tidak mau mengatakan kalau Quran ini makhluk. Quran ini makhluk. Nah, padahal kan kalau Ahlussunnah wal Jamaah kita menyepakati bahwa Quran itu kalamullah. Kalau kalamullah itu qadim. Tidak pernah diawali tidak ada. Quran selalu ada, tidak pernah tidak ada, dan tidak akan tidak ada. Dan ini termasuk satu-satunya mukjizat terbesar Rasulullah adalah Al-Quran. Nah, Imam Syafi'i waktu itu tahu Rasulullah ngajarin ini. Semua ulama yang level ilmunya gak seperti beliau, banyak yang dibunuh, banyak yang kemudian digantung, disiksa, kemudian disuruh seperti Imam Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, itu disiksa karena beliau ditawarin jadi qadhi. Qadhi itu apa ya? Hakim agung negara gitu. Dan internasional, karena waktu itu Abbasiyah kan internasional. Beliau nggak mau jadi qadhi. Karena nggak mau, ya sudah. Sekarang beliau dipaksa harus mengatakan bahwa Quran ini hadis, Quran ini baru, tadinya tidak ada menjadi ada. Nggak mau beliau, tapi nggak langsung dibunuh karena beliau orang pinter dan sangat berguna untuk dunia Islam. Tapi beliau disiksa, dipenjara, disiksa sampai berdarah-darah sampai jubahnya itu banyak darahnya. Nah, Imam Syafi'i nggak begitu. Imam Syafi'i ditanya, Syafi'i, sekarang saya tanya, Quran ini hadis apa qadim? Nah, beliau pinter. Ingat waktu Rasulullah nolong sahabatnya, apa itu? Sahabatnya ditolong mau dibunuh Yahudi. Beliau megang tangannya dibeginikan, kemudian menghitung jari. Yang namanya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ini hawadis. Nah, ini hawadis. Hawadis itu artinya baru, tadinya tidak ada menjadi ada. Oh ya sudah, aman. Oke, aman sudah, nggak jadi dihukum. Nah, padahal yang dimaksud beliau itu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ini tuh jari ini tuh hadis. Tapi kalau Taurat, Zabur, Injil tadi qadim itu semuanya gitu. Tapi itu di dalam hati. Yang beliau maksud jari-jariku ini hadis, tadinya tidak ada menjadi ada. Artinya selamat. Nah, tapi lambat laun karena Imam Syafi'i juga tercium oleh birokrasi bahwa beliau madhabnya bukan Mu'tazilah. Meskipun beliau intelektual karena beliau pasti ahli filsafat, pasti ahli mantik karena beliau itu pencetus kaidah usul fiqh terdahsyat dan terdetail dan terefektif dibanding mazhab yang lain. Makanya semua mazhab-mazhab selain Syafi'i itu kalau mempelajari usul fiqhnya Imam Syafi'i itu terkagum-kagum. Nah, akhirnya karena tercium, wah ini kayaknya cuma ini nih. Akhirnya beliau mau ditangkap. Nah, ketika Imam Syafi'i mau ditangkap, sebelum ditangkap beliau melarikan diri ke Mesir sehingga akhirnya beliau hidup di Mesir dan terjadilah mazhab Syafi'i yang baru, kemudian qaul jadid. Nah, ini adalah sifat wajib Rasul. Karena ini momentum, mohon maaf ini kelamaan, sudah setengah jam. Kalau diceritakan memang Rasulullah tidak ada habisnya. Begitu banyak para penulis, begitu banyak para peneliti, bahkan seringkali sumber-sumber referensi kalau ahli-ahli itu didatangkan itu bahkan dari non muslim seperti Karen Armstrong itu sering dimintain untuk, karena beliau meneliti sejarah Nabi begitu detailnya. Beliau bukan orang muslim, beliau hafal Quran, beliau orang Jerman, cerdas sekali, yang menulis buku sejarah Tuhan. Tapi beliau tahu betul, beliau bahkan mengatakan waktu seminar di Jogja, saya bisa membuktikan bahwa Al-Quran ini asli huruf per huruf dari awal turunnya sampai sekarang, saya bisa membuktikan secara ilmiah.
Dan beliau kalau seminar-seminar di negara-negara Islam biasanya pakai bahasa Arab. Waktu di Jogja pakai bahasa Arab, orang-orang kebingungan, wah kok Arab nih? Loh, ini nggak bisa, akhirnya beliau pakai bahasa Inggris, kemudian ada penerjemahnya di sana. Nah ini keistimewaan Rasulullah begitu terbukti dan begitu dahsyat, bahkan penulis-penulis Barat pun mengakui ini adalah bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi kita yang tercinta, makhluk mulia yang sangat penting bagi kita. Untuk bahkan Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau memang kamu cinta sama Allah, maka ikutilah Nabi gitu. Dan barang siapa yang mengikuti Nabi, yuhibbukumullah. Ketika kamu mengikuti Nabi, kamu akan dicintai oleh Allah. Jadi Allah selalu membuat tradisi bahwa kita ini harus sesama manusia gitu. Ketika mau sampai kepada Allah, kita sesama manusianya dibenerin dulu. Makanya ketika orang mau baik kepada luar, kepada tetangga, kepada teman, kepada relasi bisnis, maka perbaikilah keluarganya dulu, yang terdekat dulu. Istrinya dibaikin, anak-anaknya dibaikin, nanti yang keluar baik. Dan itu dibuktikan oleh Rasulullah. Rasulullah adalah bapak terbaik, suami terbaik, pemimpin terbaik, orang kaya terbaik, orang miskin terbaik, semuanya dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau cerita kehebatan Rasulullah nggak ada habisnya. Mari pada kesempatan kali ini, mumpung ini masih malam Maulid Nabi, istimewa sekali, alhamdulillah. Kok jadwalnya ini bertepatan sekali dengan Maulid Nabi. Nah, kita mungkin 3 kali membaca sholawat bersama-sama ya, untuk sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca sholawat yang mungkin kalau lihat kondisinya pada hari ini, bahwa kita semua sedang bersedih, berbelasungkawa, sekaligus mengutuk penjajahan yang begitu luar biasa di saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mungkin cocok kiranya bagi kita membaca sholawat sholawat ashghil ya. Ini kita baca 3 kali sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah. Kemudian kita juga berharap mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina segera diangkat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi negara yang merdeka, yang bebas, yang makmur, yang kemudian bisa menjadi negara yang menjadi suri toladan buat kita semua, dan penjajahan di sana segera dihapuskan oleh Allah, dan para syuhadanya, para korbannya diberikan derajat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Semoga sholawat ini pertama menjadikan pahala untuk kita semua, karena sholawat adalah ibadah yang pasti diterima, kata Rasulullah. Pasti diterima, bahkan seandainya niat riya pun itu diterima. Dan juga karena sholawat ashghil di sini kita berdoa kepada Allah agar supaya orang-orang zalim ini diisgholkan oleh Allah. Mereka disibukkan satu sama lain, saling sibuk, saling menghardik satu sama lain sehingga tidak sempat untuk kemudian mengganggu para saudara-saudara kita. Mereka bercerai-berai, mereka terpecah belah sehingga sibuk dengan urusan mereka sendiri. Akhirnya Islam kemudian diberikan nusrah dari Allah, diberikan pertolongan yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, ini materinya maaf karena sesuai dengan momentum, tidak apa-apa ya Pak ya. Kita ini momentumnya momentum Maulid Nabi. Jadi supaya kita mengingat kembali, memupuk kembali rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jangan pernah lupa bahwa terima kasih kita yang paling penting adalah berterima kasih kepada Rasulullah SAW dengan membaca sejarahnya, membaca toladan-toladannya. Semuanya terdapat di buku-buku, terdapat di YouTube semuanya. Mari kita pelajari terus Rasulullah, jangan pernah bosan, supaya semakin cinta dan semakin beriman pada Rasulullah SAW. Nah, baiklah, untuk selanjutnya sebelum membuka pertanyaan, seperti janji saya kemarin ada PR. Haji Johan menanyakan bagaimana hukumnya Ustadz sujud itu kakinya apakah benggang, apakah mingkup, apakah bagaimana gitu Pak Haji ya. Nah itu sujud itu ya memang rukunnya itu yang wajib nempel itu adalah ada 7. Pertama jidat, kemudian kedua telapak tangan, 2 lutut, dan kedua ujung jari kaki. Syukur-syukur mancat, sunnahnya mancat. Tapi kalau tidak bisa mancat itu begini. Jadi jarinya sampai nekuk gitu ya. Kalau tidak bisa, setidak-tidaknya ujungnya jari yang menempel ke lantai. Jangan sampai punggungnya jari, ya punggungnya jari tidak boleh. Sekurang-kurangnya ujungnya jari, kecuali kalau kita bicara orang ghairus salim, orang yang memang sama Allah tidak diberi memang diberi kelebihan berupa tidak bisa, itu beda lagi. Tidak ada hukum untuk orang-orang yang tidak mampu, tidak ada hukum. Ya, jadi ada 3 manusia yang tidak ada hukumnya oleh Allah. Ada 3. Yang pertama orang lupa. Jadi kalau Anda lupa, apapun ini tidak ada hukumnya. Mau Anda berhubungan dengan istri di siang hari ketika puasa, tidak ada hukumnya. Tidak batal puasanya, tidak lupa. Lupa itu tidak ada hukumnya. Anda tidak sholat karena lupa, tidak ada hukumnya. Ini orang lupa. Beda kalau melupakan diri. Ya. Pak RW kalau di luar lupa sama istri, oh itu beda Pak Haji. Kayaknya bukan lupa kalau itu kayaknya melupakan itu. Kalau melupakan beda, tapi kalau lupa, nasi itu lupa. Nasi makanya man akala nasian fala yabtulus shaum. Barang siapa yang memakan nasi, maka tidak batal puasanya. Maksudnya nasi itu nasi lupa. Bahasa Arabnya lupa itu nasi. Ya, barang siapa yang memakan di siang hari dalam keadaan lupa, itu artinya bahasa Indonesianya begitu. Tapi bahasa Arabnya man akala nasian fi nahari Ramadan lam yabtulus shaum. Barang siapa yang makan nasi di siang hari bulan puasa, tidak batal puasanya. Maksudnya makan lupa. Kemudian yang kedua, orang tidur.
orang tidur ini tidak ada hukumnya. Nah, kecuali, ya, nanti ada kecualinya. Tidur sudah azan beda. Tidur sebelum azan tidak ada hukumnya. Anda tidur 5 menit sebelum azan zuhur, bangun-bangun habis asar, Anda tidak dosa. Tapi kalau Anda tidur sudah azan, bangun asar, Anda berdosa karena tidak melakukan sholat zuhur. Anda tidur 5 menit sebelum azan subuh, bangun jam 7 atau jam 8 atau jam 12 siang, Anda tidak dosa. Tapi Anda tidur ketika sudah azan subuh, dosa. Ketika bangunnya sudah lewat waktu subuh, dosa. Walaupun sudah berusaha misalnya ngasih pesan ke teman, saya nanti bangunin atau apa, dosa. Tapi kalau sebelum azan subuh tidak dosa. Jadi yang kedua tidur. Nah, yang ketiga ini yang paling kontroversial, yang tidak ada hukumnya manusia yang ketiga, yaitu orang yang tidak tahu. Nah, ini orang yang tidak tahu ini kontroversi. Kenapa kontroversi? Karena di sini ada kata-kata tidak tahu, harus dipahami. Bukan tidak mau tahu. Nah, kalau orang tidak mau tahu itu dosa besar, karena dosa terbesar adalah dosa yang tidak mau tahu. Nah, kadang-kadang orang nggak mau tanya ke ustadz, nggak mau tanya ke orang yang tahu. Nah, itu letak dosanya di situ. Bukan, loh saya nggak, itu karena saya nggak tahu hukumnya. Iya, tapi kan kamu nggak mau nanya. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi selama itu memang benar-benar tidak tahu, dan dia sebagai orang sudah ada upaya untuk mengaji, upaya untuk bertanya hal-hal yang tidak tahu, tapi masih tetap tidak tahu, tidak ada hukumnya. Nah, ini enaknya agama Islam di sini. Kalau tidak tahu, tidak ada hukumnya, tidak ada hukumnya. Nah, makanya di sini kemudian dikorelasikan dengan ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Menurut sebagian ulama, bahwa ketika ada orang terlahir dari non-muslim, hidup di kalangan non-muslim, kemudian dia orangnya baik, jujur, dengan tetangga baik, keluarganya baik, tidak zalim kepada orang lain, kemudian dia sudah upaya bahwa saya akan mencari kebaikan dalam hidup. Suatu saat dia mengetik di Google, mengetik kata Islam, dead enter, yang keluar terorisme, bom bunuh diri, anti mainstream, orangnya kaku ini. Setelah dia pikir-pikir, kayaknya masih bagus agamaku, keluargaku, ayahku agama begitu baik, tetanggaku begitu baik, jujur. Ini dikatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dianggap bahwa utusan belum sampai. Menurut sebagian ulama, tapi ini ya, sehingga bisa jadi orang yang tadi walaupun lahir dalam keadaan non-muslim sampai meninggalnya non-muslim, dia tetap bisa dihukumi muslim, karena wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan dimasukkan ke hadis tadi yang apa, rufi al-qalamu an thalathin. Hadisnya ini hadis sahih. Tidak ada hukumnya 3 orang tadi ini. Yang pertama orang lupa, orang tidur, dan orang tidak tahu. Nah, ini disamakan atau dianalogikan dengan orang yang tidak tahu. Nah, karena dia sudah berupaya untuk menjadi orang baik, dan ketika dia mengetik kata-kata Islam di Google, yang keluar seperti itu. Dan bahkan dia punya teman muslim, dan teman muslimnya orangnya begitu, kasar, seneng bohong, mabok, main perempuan ini. Akhirnya enggak, kayaknya ini bukan agama benar. Itu termasuk seperti itu menurut sebagian ulama. Jadi sekali lagi menurut sebagian ulama, karena memang di Islam ini pendapatnya sangat banyak, kompleks, sehingga kita ini mau bersikap apa aja itu memang bisa dinamis. Kita tuh bisa luwes, bisa enak bersikap dengan siapapun, karena toladan yang ada di Islam ini sangat luas. Dan bahkan Rasulullah pun sangat luas. Rasulullah sangat luas sekali. Misalnya ada orang mengharamkan musik, ternyata Rasulullah dulu pernah nanggap musik. Nah, itu kan repot. Katanya Rasulullah ada orang mengharamkan berteman dengan orang ini. Rasulullah pernah orang Kristen, kebetulan agamanya Kristen, itu dipersilahkan untuk beribadah di masjid. Jadi ya perbedaan itu rahmat ya, kita jadi makin luas, makin bijak, makin lebih luas. Nah, ini 3 tadi. Kemudian ini jawabannya bahwa sujud itu sunnah. Kalau tadi wajib, tapi masalah benggang kakinya itu sunnah. Memang sunnahnya sujud itu kakinya 1 jengkal
lebarnya antara kanan dan kiri. Begitu juga lutut, ini sunnahnya 1 jengkal. Tapi itu hanya sunnah. Terlepas dari itu apa? Seperti misalnya kayak turun dari berdiri ketika akan sujud, itu sunnahnya lutut dahulu. Karena nanti kalau tangan dulu nanti dianggap kayak onta gitu kan dalam sebuah hadis. Tapi itu sekali lagi sunnah, tidak sampai membatalkan sholat. Tapi mohon maaf, sunnah-sunnah Rasul ini kadang-kadang menjadi istimewa sekali. Dan itu banyak sekali riwayat, ada ribuan riwayat. Saya kasih contoh riwayat 1 saja ya. Ini kepanjangan nggak? Atau buka pertanyaan dulu? Lanjut dulu. Lanjut. Jadi hadis yang sangat terkenal itu kan ada hadis laulan an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya tidak memberatkan umatku akan kuwajibkan siwak. Nah, siwak itu ternyata sangat penting, sangat istimewa. Itu kan sepele. Siwak itu hanya membersihkan gigi, tapi pernah menjadi hal yang dahsyat. Jadi ceritanya bahwa para sahabat ini kan senang melakukan sunnah-sunnah Rasul. Biasanya kalau sahabat sunnah-sunnah Rasul nggak dilakukan itu suka ada apa gitu. Makanya pernah kan ada riwayat waktu ada sahabat tuh nangis sampai 3 hari hanya gara-gara dia tidak ikut takbiratul ihram bersama Rasulullah 1 kali ketika sholat subuh, ketinggalan karena dia pipis atau apa gitu, ketinggalan, akhirnya aduh, wah kok nggak ikut takbiratul ihram sama Rasulullah, karena itu ada keistimewaan yang luar biasa. Jadi ketika imam Allahu Akbar, kemudian makmum mengikuti Allahu Akbar. Nah itu sunnah-sunnah Rasul itu kalau nggak dilakukan sama sahabat itu kadang sampai dahsyat begitu lah. Suatu saat pernah ketika kalau nggak salah ini perang Tabuk ya, kalau nggak salah, yang umat muslim itu mengelilingi kerajaan Bizantium kerajaan inilah pokoknya Roma gitulah, itu kan sampai 1 bulan. Nah, kemudian ini sudah zaman khalifah, dan ini kejadian ini ada hadisnya bahwa nanti umatku akan dimenangkan dengan rugam, kata Rasulullah, nanti umat Islam ini akan dimenangkan dengan 1 bulan rasa takut gitu. Nah, rasa takutnya itu maksudnya orang-orang Roma yang dikelilingi oleh orang Islam itu sampai ketakutan, akhirnya mereka tanpa berperang ini tanpa. Jadi suatu saat begini, ini udah 1 bulan dikepung bentengnya oleh orang Islam, kok nggak nyerah-nyerah ini, apa mereka kurang takut sama kita? Akhirnya para sahabat ngasih usul, ya udah kita minta tolong aja ke Sayyidina Umar, coba kirim surat ke sana, mungkin kita kurang pasukan sehingga kurang efektif penyerangannya. Akhirnya sampailah kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar waktu itu kan khalifah ya, ngirim balas, enggak, kalian tidak kurang pasukan, pasti kalian ada yang keliru, ada hal yang salah yang tidak kalian lakukan. Udah gini aja, kalian cari sahabat-sahabat yang sepuh, yang pinter-pinter, kalian sowan, tanya, kira-kira kita ini kesalahannya apa kok sudah ngepung pasukan 1 bulan kok belum nyerah-nyerah. Akhirnya para kesepuhan ini, sahabat-sahabat yang sepuh, yang alim-alim, oh saya lihat ini kalian semua ini ada sunnah yang tidak kalian lakukan, yaitu tidak siwakan. Coba kalian siwakan, coba. Barangkali nanti. Jadi kadang-kadang logika Islam ini ya, kadang-kadang, mohon maaf, ini karena sekarang ini kita lagi digodok ini di dunia medsos, Islam itu nggak logis, nggak ini. Kadang hal yang begitu lugu ya. Kita tuh lugu, kita beriman sama Allah, beriman sama Rasul tuh lugu aja. Rasulnya begitu, ya udah kita ikut aja deh. Nggak banyak bertanya. Itu kadang penting seperti itu. Dan ini dilakukan oleh para ulama. Kalau sekarang harus disoal dulu, ini logis apa enggak, masuk strategis apa enggak, ini punya nilai siasat apa enggak. Kalau sekarang kan begitu, kurang nilai tawakal, nilai yang penting persis Nabi, yang ini kurang. Nah, zaman dulu tuh masih pakai itu. Hanya para kesepuhan, nih kalian kayaknya banyak yang ninggalin kesunahan siwak. Coba sekarang kalian siwakan yang rajin. Akhirnya para koordinator pasukan, ya udah kita besok bangun pagi, kita tebang pohon, karena waktu itu kan pasukannya ada 30.000 ya kalau nggak salah ya, yang perang Tabuk itu kan.
kita tebang pohon, kemudian kita bikin siwak pohon itu, kita ranting-rantingnya kita potong-potong, kemudian kita siwakan. Mari kita berdayakan kesunahan siwak. Oke, siap, beneran. Besok pagi-pagi pohon-pohon itu kebetulan pohon-pohon siwak di situ dekat dengan pintu gerbang benteng itu. Jadi pada lihat tuh orang-orang yang di dalam benteng, ini kayaknya orang-orang Islam udah kalang kabut ini, kayaknya emosinya udah memuncak ini. Mereka pada bangun pagi nebangin pohon. Habis nebangin pohon, terus mereka pada bersihin gigi katanya. Terus akhirnya kan karena zaman dulu kan gampang viral suara tuh dari satu ditambahin. Ini versi orang-orang situ. Kayaknya kita mau dimakan ini. Soalnya katanya orang Islam itu mengalahin negara manapun dia segala cara dipakai. Ini kayaknya kita mau dimakan. Mereka udah mulai ngasah gigi ini. Mereka udah mulai stres gitu. Akhirnya si rajanya ternyata efektif, terpengaruh dengan omongan itu. Ya sudahlah, kita ini mau ditunggu lama-lama juga lama-lama bahan pangan kita habis karena kita dikepung. Kalau nggak bulan ini ya bulan depan paling habis. Apalagi nih kalau setelah kita habis akhirnya kita dimakan, kan kita kayaknya ngeri gitu. Ya udah kita menyerah aja. Beneran akhirnya besoknya menyerah dan terjadilah kemenangan yang luar biasa hanya gara-gara siwak. Lah ini makanya sunnah Rasul sesepele apapun usahakan walaupun cuma 1 kali seumur hidup kita mempraktekannya. Barangkali dari sunnah yang kita lakukan itu ada nilai yang menjadikan fadilah Allah diberikan kepada kita, kemudian memasukkan kita ke dalam surga. Dan masih banyak, ada ribuan kisah seperti itu. Kayak orang yang selalu berzina, seorang PSK itu, beliau hanya memberi minuman ke anjing itu akhirnya masuk surga gitu, dan seterusnya. Pokoknya itu kasih sayang ke hewan gitu ya. Kesunahan yang dilakukan oleh Rasulullah itu usahakan dibuktikan oleh kita. Kalau kita mencintai Rasul, maka walaupun sekali seumur hidup kita praktekkan. Baiklah, mungkin ada pertanyaan yang lain. Karena ini kebetulan tadi mukotimanya bukan bab sholat ya, jadi mungkin nggak ada pancingan untuk bertanya gitu. Ini Pak Ustaz, tadi yang dijelaskan dari hukum itu ada 3 ya. Coba ganti yang ini aja, mohon maaf. Lupa, tidak ini ada. Lupa, tidak tahu apa tadi kata lagi? Tidur. Tidur. Nah, yang saya tanyakan itu kalau orang gila kenapa nggak masuk 3 kelompok? Kenapa nggak dibebaskan dari hukum juga orang gila? Ya. Kenapa lagi? Sudah pertanyaan gitu. Yang kedua ini dalam sholat Al-Fatihah kan ada yang baca Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Yang satu lagi tidak membaca langsung Alhamdulillah. Kenapa ada 2 versi itu? Kan semuanya berasal dari Rasul. Rasul ya. Kan semuanya mencontoh Rasul. Ya. Apa dulu Rasul apa tuh? Sekali waktu diucapkan, sekali waktu tidak, apa begitu atau bagaimana? Iya ya. Sudah ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukumnya orang gila? Nah, kenapa orang gila tidak dimasukkan? Karena tidak dimasukkan secara spesifik ya, secara spesifik. Tapi kalau secara tersirat sebenarnya masuk, karena dia kan nggak tahu, hilang akal kan sama aja tidak tahu. Tapi kenapa tidak dimasukkan secara spesifik orang gila? Karena sebagian orang gila ini adalah karena dirinya sendiri. Ada gila yang disengaja. Mohon maaf. Ini ada ada YouTuber yang sering mencari orang gila itu. Itu ternyata ada sekian orang gila yang tadinya pura-pura gila. Yang pura-pura gila akhirnya jadi gila beneran. Itu ada. Itu benar kejadian. Nah, hal-hal yang sifatnya seperti ini biasanya dalam Islam itu
tidak spesifik, karena Islam itu lebih universal. Islam itu lebih universal. Makanya nanti Islam itu tafsirannya kemudian bisa macam-macam, Nah, yang jadi masalah ketika terlalu tendensius, orang-orang itu memaksakan pendapatnya. Ini yang jadi problem di sini. Padahal kalau tidak memaksakan, toh memang ayat atau hadis yang sampai itu memang multi tafsir, maknanya bisa beragam. Nah, makanya tetap masuk, karena itu masuk ke yang tadi tidak tahu itu, dan hilang akal itu sama aja tidak tahu. Tapi tidak secara spesifik orang gila, karena ya itu tadi, kalau nanti dispesifikin orang gila, kan ada gila yang seperti orang mabuk. Kenapa orang mabuk? Kan dia tidak tahu. Orang mabuk kan juga tidak tahu, karena dia tidak sadar. Kenapa tidak masukkan hilang hukumnya? Karena meskipun dia sama-sama tidak tahu, tapi tidak spesifik orang mabuk, karena orang mabuk itu ada tidak tahu yang disengaja, ada unsur kesengajaan, akalnya hilang ketika ya mabuknya aja sudah dosa. Ya. Ya. Orang pikun, ya. Ya, orang pikun juga termasuk tidak tahu, maka tidak ada hukumnya juga. Orang pikun tidak tahu, karena sebagian orang pikun memang benar-benar lupa, benar-benar tidak sempurna ya daya ingatnya ininya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, Bismillah. Lah ini persis seperti pertanyaan pertama, bahwa dalil-dalil Islam itu cenderung universal sehingga multi tafsir. Itu coba kalau kita lihat di kitab-kitab ini fikih ya, terutama kitab fikih yang sudah rada tebel, karena kalau di kitab ini nggak terdapat, di sini aja nggak ada, di sini harus yang lebih tebel lagi. Nah, terutama di kitab-kitab yang usul fikih. Nah itu riwayatnya itu sama, hadisnya yang dipakai sama. Bismillah itu termasuk atau tidak? Tapi di situ ada riwayat yang yes, tapi kata-katanya baik yang Bismillah atau yang tidak Bismillah. Kalau yang tidak Bismillah itu riwayatnya la yusma'u, ya. Kalau yang memakai Bismillah, orangnya sami'a, yasma'u, orangnya mendengar. Jadi kata-katanya tuh hebatnya di sini loh Islam. Bahkan sampai kata-kata Nabi pun itu tidak kontradiktif. Ini hebatnya luar biasa di sini. Itu tidak mungkin ada orang yang seumur hidup tidak pernah kontradiktif, itu tidak masuk akal. Ini, makanya ini masuknya ke fatonah tadi, kecerdasan yang di luar nurul, kecerdasan yang di luar standar. Jadi yang setahu Ali ya, tetap pakai Bismillah. Ya. Cuma tidak dilafaz. Nah, ini dia. Makanya hadisnya tuh yasma'u sama la yasma'u. Tidak pernah ada hadis yang mengatakan Rasul tidak membaca bismillah. Hadisnya tidak ada. Hadisnya tuh yasma'u, mendengar atau tidak mendengar. Ada sahabat yang mendengar, ada yang tidak gitu. Kata-katanya mendengar loh, bukan Rasul tidak membaca, tapi mendengar dan tidak mendengar. Meskipun yang tidak mendengar ini ada sebagian yang mengatakan ya sudah, tidak mendengar, kita artikan saja Rasul tidak membaca, ada. Sehingga dia tidak membaca bismillah sama sekali. Ada alirannya, ada madhabnya, ada ininya, kita boleh ikut. Ada yang loh, itu kan la yasma'u yang belakang paling jauh, yang depan kan yasma'u. Ya sudah, tetap bismillah itu termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Itu wajib, tanpa bismillah, tanpa sholat. Maksudnya tanpa bismillah sholat tidak sah. Ada golongan yang seperti itu. Diikuti boleh? Boleh. Ulamanya banyak. Wow, ilmunya tidak diragukan lagi. Yang tadi la yasma'u ulamanya ada banyak. Ilmunya tidak diragukan lagi. Selalu seperti itu, di dalam Islam selalu seperti itu. Tapi hebatnya itu tidak ada hal yang kemudian mestinya. Makanya kalau orang yang ilmunya dalam tuh nggak terjadi polemik. Coba lihat sekarang polemik nasab itu kan sampai gitu deh. Coba lihat orang-orang yang ilmunya dalam, nggak ikut-ikutan. Kiai sepuh, Gus Baha, biasa aja. Itu sudah tradisi dari dulu, perbedaan pendapat seperti itu tradisi dalam Islam. Dan itu yang menjadikan Islam kemudian luwes, tidak kaku, dia tidak selalu seragam, dia bisa berwarna-warni gitu.
dia diluas di mana-mana. Seperti itu. Dan itu perdebatannya panjang sekali. Kalau ingin ini nanti bisa di kitab ya seperti kitab-kitab apa namanya syarah-syarah minhaj, itu banyak sekali itu. Atau Bajuri kayaknya juga ada di kitab Bajuri, yang Anatul Talibin itu ada. Ya, tapi rata-rata masih berbahasa Arab, jadi rada sulit. Nanti biar saya yang bacakan saja, saya yang menyampaikan lah daripada capek-capek baca gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya, tinggal mau ngikut siapa. Dulu ngajinya ke siapa misalnya. Dulu ngajinya ke yang nggak baca, ya udah ikut yang itu. Ya, kalau ini kan kalau kayak di Masjidil Haram sama di Madinah kan juga tidak di apa kita. Iya. Alhamdulillah. Ya, itu di Masjidil Haram kebetulan memakai yang tidak dilafalkan. Tapi beliau membaca di dalam hati. Ya, dalam hati. Makanya tetap masih menjaga riwayat hadis la yasma'u. Jadi hadisnya la yasma'u itu bukan la yaqra'u, bukan Nabi tidak membaca, tapi saya tidak mendengar bacaan bismillah Nabi. Itu riwayat yang tidak pakai bismillah. Sehingga menurut ulama memang kebanyakan berpendapat bahwa yang tidak pakai bismillah itu tetap pakai tapi tidak dijaharkan. Mayoritas ulama seperti itu. Ulama yang tidak membaca bismillah itu sangat sedikit sekali, dan itu riwayatnya juga tidak begitu masyhur. Tetap memakai kata-kata la yusma'u hadisnya, sehingga tetap membaca tapi di dalam hati, atau membaca dengan lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya cuma bisik-bisik. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Oh ya, ya. Kan gitu. Ya. Cuma dari ngambil dari surat Al-Fatihah, hanya bismillahnya yang diambil. Kan enggak. Jadi makanya ada sebagian mungkin, nah itu bukan termasuk, karena artinya kan dengan rahmat Allah semua gitu. Kita baca Quran dengan rahmat Allah gitu kan. Jadi kita mau berdoa, mau apa namanya, mau ceramah atau mau memberikan bismillahirrahmanirrahim. Kan enggak. Hadisnya terkenal itu, la yubda'u bismillah fa huwa aqta wa ajdam wa ajlal, ya gitu. Kan enggak mesti dalam sholat aja gitu. Yeah. Makanya tapi perlu dijabarkan di ibadah. Karena bismillahnya itu sendiri, setiap kita baca Quran habis surat satu ini mengganti kemudian bismillahirrahmanirrahim, kita baru baca Yeah. habis lagi bismillah lagi kan. Ya, bahkan kita menaruh HP aja sama Rasulullah disunahkan baca bismillah, apalagi mau baca surat gitu ya. Itu kan sesuatu yang sangat baik gitu. Piraku hendak bismillah gitu. Ya itu. Ya. Ya, ini beliau menguatkan bahwa dan itu hadisnya sangat terkenal sekali. Kullu amrin dzibalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Wah, itu hadis sudah setiap santri kayaknya hafal. Mas Herul pasti hafal hadis itu. Semua perkara baik tidak diawali bismillah, hilang barokahnya. Nah ini walau alam, karena rokok ini perkara baik atau tidak. Jangan-jangan rokok ini hukumnya makruh. Nah, kalau makruh sebaiknya jangan bismillah ya. Tapi kalau menurut sebagian, mungkin mazhabnya Gus Ali, rokok itu sunnah karena menghilangkan stres, menghilangkan apa itu, menambah kecerdasan otak untuk zikir kepada Allah. Wallahu alam beliau mazhabnya ya, sehingga beliau menyatakan bismillah. Just kidding ya, Pak Haji. Iya ya. Nah ini bismillah, masya Allah. Mungkin Mas Erol ada pertanyaan? Ya, Ustaz, mungkin sedikit nambahin, mungkin juga kenapa di Makkah tidak membaca bismillahnya dijabarkan atau dijelaskan, mungkin karena secara madhab
berbeda juga kan. Kalau Oh, di ya. Madinah itu kan Maliki ya, banyak. Maliki Dimana ya. kita tahu kalau mazhab Maliki itu memang tidak menjahirkan Ya, ya. ini. Nah, kita bisa lihat juga contoh dulu pernah Imam Sudais, Ya. Imam Masjidil Haram Ya. datang ke Indonesia, Masjid Istiqlal ya. imami di Masjid Istiqlal karena beliau tahu Mazhab beliau Syafi'i. orang alim, orang Indonesia mazhabnya Imam Syafi'i, itu dijahirkan ketika mengimami di Istiqlal, beliau Baca bismillah. baca Bismillah juga. Oh, bagus Gitu. nih. Ya bagus. Jadi memang namanya berbeda mazhab itu biasa. Ya, ya. Gitu. Pertanyaan nih Ustaz, mungkin terkait tadi ilmu usul fikih ya, ilmu usul fikih, di mana kita kalau pengetahuan saya dari guru-guru saya sebelumnya itu usul fikih adalah kita mencari benar-benar asal yang apa namanya, kita tidak terpaku hanya teks saja yang tekstual saja di suatu wafat, di mana ada satu apa namanya hadis Nabi mungkin yang perlu apakah ada apa namanya tafsirnya gitu loh. Kan beberapa kali saya lihat mungkin ada penjelasan dari Ustaz, saya langsung sebutkan mungkin Ustaz Khalid Basalamah atau Ya. Ustaz Firanda, Ya. kita menyebut bahwa orang tua Nabi itu masuk neraka berdasarkan hadis Oh, ya. apa namanya, ketika ada sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di manakah orang tuaku atau ayahku berada setelah wafat atau meninggal? Oh, ya, ya. Jawaban dari Rasulullah kan orang tuamu berada di neraka. Ya. Kemudian si sahabat tadi menangis dan Rasulullah hanya menjawab, begitu pun aku. Nah, itu kalau orang-orang yang seperti yang tadi saya bilang, bahwa seperti Ustaz Khalid, Ustaz Firanda itu mendidik bahwa mereka meyakini kalau orang tua Nabi itu masuk neraka, padahal sedangkan kita yang ya insya Allah kita tidak beranggapan seperti itu. Kita beranggapan bahwa Nabi itu adalah orang mulia. Orang mulia tidak mungkin dilahirkan dari keturunan yang tidak mulia juga. Iya, ya. Seperti itu. Mohon penjelasannya. Ya, ini bagus. Ini untuk yang pertama melengkapi ini, Masya Allah tadi seputar Bismillah bahwa sudah terjawab. Dan hebatnya lagi, ini kan Imam Sudais datang ke Istiqlal, kemudian Bismillahnya jadi kita sudah gak ragu lagi ya Pak Haji Roni, bahwa Pak Haji Roni ketika Bismillahnya mau dijaharkan sudah nggak usah ragu lagi, dipastikan sah, karena Imam Sudais sendiri saja yang nggak jahar ketika datang ke Masjid Istiqlal itu jahar. Dan bahkan ketika Imam Sudais ini memakai madhab Imam Malik, kan di Mekah madhabnya Imam Malik. Lah Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Hebatnya di situ. Imam Syafi'i sendiri jahar, padahal muridnya. Dengan perbedaan yang begitu ininya, Imam Malik itu selalu memuji-muji kehebatan muridnya Imam Syafi'i ini. Jadi sudah, pokoknya selesai. Islam pasti damai, pasti asyik dengan perdebatan, pasti asyik dengan perbedaan. Perbedaan itu menambah wawasan. Nah, kemudian ini juga masalah, ini benar itu usul fiqh itu harus dikuasai betul, sehingga kita ketika kita menjumpai sebuah dalil itu pasti tidak kaku. Dalil itu harus dijamekkan ya. Benar tadi bahwa usul fiqh itu tinjauannya memang dia lafzi, karena usul fiqh itu nanti logika. Usul fiqh itu banyak sebenarnya mantek ya, berbau filsafat, dia tuh logika berpikir, karena Imam Syafi'i itu saking cerdasnya logikanya, sehingga kaidah-kaidah usul fiqh yang dicetuskan Imam Syafi'i ini yang paling efektif dan paling argumentatif dibanding mazhab-mazhab tiga yang lain. Sehingga para pengikut mazhab yang tiga itu kalau mengkaji al-um, nah, kitab andalannya Imam Syafi'i usul fiqh ini al-um.
5 jilid itu dahsyat. Mayoritas ulama besar itu membaca Al-Um itu tidak berhenti seumur hidup, mayoritas. Ada yang membaca sampai 100 kali, tebel kitabnya tebel. Ada yang 500 kali, 600 kali, 1000 kali, baca terus seumur hidup karena memang luar biasa kitabnya Imam Syafi'i Al-Um ini. Itu kitab kaidah-kaidah usul fiqh, kaidah-kaidah bagaimana kita memahami hadis ataupun Al-Quran. Seperti tadi memahami Nabi bilang orang tuaku juga masuk neraka. Ini kalau nggak pakai usul fiqh, wah ini berabe ini, berabe. Tidak mungkin. Lah, sekarang makanya hadis harus diakumulasi dari sekian dalil yang ada. Tidak bisa kita serta-merta hadis ini dan nanti kita ambil yang terkuat. Dalil itu ketika ada ihtimal ya, ketika ada ihtimal itu ya bahasa sekarangnya ambigu lah, ambiguitas, punya nilai yang punya makna yang bermacam-macam. Itu harus dijamakkan dengan dalil-dalil yang lain. Dan nanti ada prinsip-prinsip di situ, mana yang terkuat, mana yang terpenting, mana yang itu ada rumus-rumusnya. Ada tinjauan bahasa, ada tinjauan kontekstual. Nanti ada al-ibrah bi umumis sabab la bi khususil lafzi. Ada al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu ada rumus-rumusnya di situ banyak, ada korinah-korinah. Makanya al-amrul mutlaq tadullu 'alal wajib. Semua perintah itu pasti membuktikan wajib. Ternyata juga tidak. Nanti ada perintah-perintah yang tidak wajib. Yaitu ketika Rasulullah merintah siwak atau merintah apa kan nggak jadi wajib. Banyaklah Al-Quran juga banyak yang sifatnya perintah-perintah atau larang-larangan, perintah tapi tidak jadi wajib, larangan tapi tidak jadi haram, itu banyak. Itu ada rumus-rumusnya. Nah, ini kan ada ihtimal. Ulama itu mengihtimalkan begini, misalnya orang tuaku juga masuk neraka. Nah, orang tuaku itu punya ihtimal bukan Sayyid Abdullah, bukan Sayyid Abdul Muthalib. Itu udah terkenal Abdullah itu dari kecil sampai dewasa orangnya soleh banget. Abdul Muthalib soleh, mbahnya Abdul Muthalib soleh terus sampai ke Nabi Ibrahim itu orangnya soleh-soleh banget. Nabi Ismail bisa dibuktikan itu di sejarah-sejarah yang tercatat dan tersimai asyuhrah wal istifadhah sekarang ini. Nah, orang tuaku ini bisa kan ada riwayat itu ketika pamannya Nabi itu ditanya sama Buhairah, kok kamu siapa? Aku orang tuanya. Oh, orang tuanya ya. Oh, berarti bukan ini. Emang kenapa? Harusnya nih orang tuanya bukan kamu. Harusnya orang tuanya udah meninggal. Karena saya lihat ini anak ini tuh dari tadi jalan ke sana diikutin sama Mega, sama Awan. Kemudian dari kesantunannya, tutur katanya, kegantengannya ini saya yakin betul kalau ini tuh Nabi yang akan datang. Saya tuh Injil itu udah hafal sekali saya. Ini pasti Nabi yang datang. Ciri-ciri semuanya ada. Kesalahannya cuma satu, kok bapaknya kamu gitu. Abu Thalib langsung, yo aku bukan bapaknya, aku pamannya. Wah, baru bener gitu. Oh, kamu pamannya. Harusnya bapaknya udah meninggal ini gitu. Nah, artinya apa? Itu bisa jadi bapakku itu maksudnya kan di situ paman-paman Nabi kan banyak, ada Abu Jahal, Abu Lahab, ada macam-macam kan itu juga paman Nabi. Kadang-kadang disebut bapak, sering disebut bapak, sering waktu masih kecil itu. Bukan bapaknya Abdul Muthalib yang masuk neraka, nggak mungkin. Wah, beliau makhluk istimewa itu. Dan yang membawa nur Nabi, cek di sanad yang ada. Yang membawa nur Nabi itu pasti orangnya istimewa. Nabi itu nurnya dari Nabi Adam terus itu tidak pernah mampir di orang jelek, itu tidak pernah. Misalnya ada Qabil dan Habil, yang lewatnya bukan yang Qabil, lewatnya Habil yang soleh. Misalnya benih nur Muhammad itu dari Nabi Adam itu terus lewat orang soleh, terus tidak pernah lewat orang yang fajir, tidak pernah lewat orang soleh.
Kemudian ada dalil lagi yang tadi wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, bahwa masa fatrah itu dari nabi satu ke nabi yang lain itu tidak ada utusan di situ. Di situ oleh Allah itu didispensasi, dimaafkan. Lah dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad ini kan ada masa jenjang waktu yang tidak ada rasulnya. Nah, orang-orang yang tidak beriman itu tetap sama Allah didispensasi, diampuni. Orang-orang yang beriman. Tentunya perbuatan kezaliman dan ada pengadilannya nanti di akhirat, tapi orang-orang soleh tetap diganjar meskipun bukan seorang yang mengucapkan la ilaha illallah gitu. Dan masih banyak beberapa dalil yang lain. Jadi tetap kalau benar kata Pak Khairul, kalau paham benar usul fiqh, maka memaknai hadis itu tidak akan bahaya lagi. Nanti di usul fiqh itu ada kaidah-kaidah yang kita jadi aman memahami Quran dan hadis sekaligus bijak. Nah, ini yang asik ini kebijakannya, karena kadang orang paham betul Al-Quran hadis tapi nggak bijak di dalam mengambil sikap. Ya, begitu ya. Yang harus kita baca ya. Jadi memang waktu zamannya atau saat itu Taurat, yang memahami dan mengikuti ajaran Taurat pasti masuk surga. Yang memahami Taurat juga tinggi masuk surga. Kecuali dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Taurat atau Jabut tadi. Begitu juga yang memang pada saat itu dari utus Nabi Isa, dia memahami, dia masih memakai Nabi kitabnya Jabut, masih menjalankan itu karena beda penggantian kitab Injil. Dia itu dikafirkan oleh orang Injil. Makanya Islam ini penutup. Ini mesti ikut ke yang lainnya itu. Ya yang tahu sekali apa itu gitu kan. Tapi kembali ke ini, memang pada saat itu mungkin ayahnya Rasulullah itu kan belum mengenal Islam yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Karena kan Nabi Muhammad, semua umatku pasti masuk Islam. Umat Nabi Muhammad pasti masuk Islam. Sekalipun masuk dulu ke neraka. Tapi bila Islam ada, dia tidak mematuh dengan Islam, ya maka bagimu yang lain non-muslim. Tapi pada saat dia non-muslim sebelum muslim belum ada, ya insya Allah mereka masuk. Mereka bila mana mereka taat. Ya, tadi yang tadi dibilang sama pastor tadi yang bilang, ini bukan bapak kamu, tuh bukan bapak kamu, ini bukan bapak kamu, bapaknya udah meninggal. Dia saya pamannya. Nah, dia insya Allah masuk Islam karena belum masuk Islam, masuk surga dengan karena itu dengan keyakinan yang dijalankan oleh. Nah, itu penjelasannya dari masuk. Iya, itu Imam siapa? Bukhari. Itu kan saudaranya ini ya. Siapa namanya? Beda. Oh, ini beda, ini yang di jalan ketika mau ke Syam itu. Siapa namanya itu saya lupa. Rohib Bukhara itu ya. Ya. Yang jelas apa namanya? Ini kan cuman tendensi bahwa letak perbedaannya kan sebenarnya orang yang mendukung ini tuh karena nggak terima ayahnya Nabi dihina, orang yang mendukung ini tuh karena bunyi hadisnya begitu ya artinya begitu, nggak ada arti yang lain. Nah, itu sebenarnya letak perbedaannya cuma di situ, bahwa kemudian masa fatrah hatta nab'atsa rasula itu maksudnya ketika tidak ada utusan yang sampai. Kalau tadi yang ketemu Nabi di jalan kemudian bahwa ini jelas ini calon Rasul, itu dia kan sampai karena buktinya dia hafal Injil. Itu beda. Ketika itu namanya bukan ashabul fatrah. Ya, karena ahlul kitab. Dan juga ternyata ahlul kitab itu di sisi lain itu masih dibenarkan. Ya, dibenarkan menurut sekian ulama
Meskipun mereka berpegang teguh, dalam hal ini beberapa disinyalir adalah menurut sebagian ya, kita boleh aja kan pendapat-pendapat yang kecil-kecil kita sampaikan itu. Terus disinyalir adalah Kristen Katolik, Ortodok. Nah, itu disinyalir itu masuk ke dalam ayat Ahlul Kitab sehingga nikah dengan mereka itu sah menurut sebagian ulama. Karena memang di situ banyak kemiripan, contohnya kayak bahwa Yesus itu Rasul, bukan Tuhan, begitu, dan seterusnya lah, gitu. Nah itu perbedaan seperti itu sudah biasa. Yang jelas kita mau ikut yang mana, tapi kalau kita memprioritaskan demi cinta kita kepada Nabi, kemudian berhusnudzon dengan menakwil sebagian riwayat hadis asal pakai rumus, atau kalau kita tidak hafal rumusnya, setidaknya ada ulama yang menjadi panutan kita, insya Allah aman. Tujuannya karena kita cinta kepada Nabi. Jangan sampai orang tuanya Nabi kemudian sakit oleh klaim kita, gitu. Jangan menyakiti orang, karena bagaimanapun juga mengklaim orang masuk neraka itu sakit. Meskipun itu tidak, klaim kita nggak ngefek, bisa jadi walaupun kita klaim dia masuk neraka, tapi ternyata sama Allah masukin surga, kan secara tauhid kan sah-sah saja. Makanya menurut ulama ahli kalam, bahwa ayat-ayat yang menceritakan orang kafir masuk neraka selama-lamanya, itu menurut ahli kalam terjadi pada satu orang saja, itu sudah, ayat itu sudah sah. Allah sudah tidak keliru. Seandainya yang masuk neraka selama-lamanya hanya satu orang saja, itu sah. Ayat itu sudah secara akal itu benar. Apalagi 2 orang, 3 orang misalnya, ya dipilihlah khusus yang VIP kayak Abu Jahal, Abu Lahab, atau siapa gitu, yang Fir'aun atau siapa, khusus itu aja, yang lainnya enggak, gitu kan boleh. Begitu kan boleh. Atau bisa jadi diartikan begini, ya orang tua saya juga masuk neraka karena bukan Rasul. Kalau bukan Rasul kan bukan maksum. Kalau bukan maksum kan bisa dosa. Kalau dosa kan masuk neraka walaupun sebentar. Karena menurut riwayat kita semua ini masuk neraka walaupun sebentar, karena kita punya dosa. Kan bisa juga begitu. Jadi nggak ada salahnya. Karena orang tua saya bukan Rasul, karena bukan Rasul otomatis bukan maksum. Karena bukan maksum otomatis ada dosanya walaupun kecil. Sehingga orang tuaku juga masuk neraka tapi sebentar. Kan bisa gitu. Jadi intinya penakwilan-penakwilan yang sifatnya menambah kita cinta kepada Rasul, kepada Allah itu penting. Dan takwilan-takwilan itu hanya dikuasai oleh para ulama. Ya, dan itu sudah dicetuskan oleh Allah. Makanya saya senang baca ayat itu. Kadang saya kalau baca ayat itu sendirian suka nangis, nggak berhenti-berhenti itu. Saya kalau ngimamin kan kadang baca ayat itu yang apa? Innallaha la yaqbalu huwallazi anzala 'alaikum wallazi anzala 'alaikum minal, kalau di depan orang-orang grogi ya. Wallazi anzala huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Itu kata Allah. Yang bisa menakwil yang tadi seperti ayahnya Nabi masuk neraka, yang bisa menakwil hanya Allah dan warrasikhuna fil ilmi. Hanya orang-orang yang diberi ilmu khusus oleh Allah, mereka lah yang bisa memaknai Al-Quran dan hadis dengan bijak. Itu sudah Allah sendiri yang bilang. Nah, makanya kalau kebijakan itulah yang ilmu tertinggi di dalam Islam. Yang disebut yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau kebijakan itu banyak, tapi kalau wa ma utitu minal ilmi illa qalila, sepinter apapun kamu, maka kata Allah wa ma utitu minal ilmi illa qalila, pasti sedikit. Ya, kalau orang bijak pasti banyak positifnya, banyak efek baiknya, banyak seterusnya. Ini sudah kayaknya cukup ya. Langsung doa, mohon maaf ini kepanjangan saya. Semoga kita semua dijadikan umat pilihan Rasulullah SAW. Satu lagi? Oh, boleh.
Boleh. Ayo. Oh enggak. Ini Pak Ustadz, orang yang terlalu lama meninggalkan sholat, mungkin dari SD atau SMP udah nggak sholat, Iya. sampai tua baru rajin sholat. Nah untuk yang sekian lama meninggalkan sholat itu apa masih bisa dikodok? Walaupun bisa dikodok kan nggak mungkin lunas karena cukup tinggal sebentar. Iya. Tidak terlalu lama yang ditinggalkan, kalau dikodok nggak cukup juga. Nah kalau nggak bisa dikodok, apa tuh untuk menebus sekian lama ditinggalkan nggak sholat itu? Itu aja Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Ini hukumnya orang yang sholatnya baru-baru. Ini gimana gitu? Ada rumus secara fikih dan ada rumus secara hikmah tadi gitu ya. Ada rumus secara fikih, karena ilmu itu biasanya tingkatan dari syariat kemudian hakikat, dari fikih kemudian tasawuf gitu. Secara rumus fikih mainstream yang standar di kitab-kitab fikih, yang namanya sholat yang ditinggalkan itu wajib diqadha. Kemudian secara ilmu hakikat, ya kita ini banyak hal-hal yang di luar kemampuan kita. Kalau jumlahnya sudah tidak mungkin. Kemudian kalau kita mengklaim bahwa Allah tidak mungkin mengampuni sholat-sholat yang aku tinggalkan, juga tidak mungkin. Masa Allah nggak ngampuni? Allah kan maha pengampun gitu. Allah kan baik hati, nggak mungkin Allah sekejam itu, nggak mungkin. Karena saking sulitnya. Apalagi sudah alhamdulillah mau sholat itu udah luar biasa. Nah maka setidaknya adalah qadha. Ya sekiranya hati terasa lega. Jadi satu-satunya menutupi sholat yang telah lalu itu memang qadha, tidak ada yang lain. Tidak bisa dengan, kalau puasa itu orang-orang tertentu, bukan semua puasa ya. Puasa orang-orang tertentu itu bisa dengan memberikan makanan ke fakir miskin, satu mud gitu. Tapi kalau puasa tidak. Puasa harus diqadha. Nah qadhanya otomatis ya semampunya, nggak harus benar-benar exactly hitungannya sekian tahun sekian ini, enggak. Diqadha setiap habis sholat saja. Setiap habis sholat qadha. Ya sekian bulan, ya Allah saya kayaknya udah cukup mengqadha yang sudah ini, saya sudah berat sekali. Dan ketika sudah pasrah begitu, biasanya sama Allah diberi kekuatan, justru malah ingin mengqadha lagi, karena dia merasa nikmat sholat 2 kali. Karena sholat itu disunahkan i'adah. Kita boleh sholat berkali-kali, itu boleh. Dulu sahabat banyak ketika dikira Nabi sudah sholat, kemudian dia jamaah dengan sahabat, ternyata Nabi belum sholat. Ya udah dia sholat lagi ikut Nabi. Gitu. Atau dia sholat ketinggalan takbiratul ihram, wah saya rugi nih, tadi nggak dapat keistimewaan takbiratul ihram, ikut nyari jamaah lagi yang imamnya takbir, langsung dia ikut takbir supaya mendapatkan takbiratul ihram. Sunnah. Jadi bahkan kalau dia diberikan nanti dengan pasrah, ya Allah saya udah kemampuan saya segini, artinya diberi kekuatan oleh Allah untuk mengqadha terus, dia senang sholat, hobinya sholat malah luar biasa. Jadi begitu, yang jelas agama ini harus, kalau mau menyoal agama itu harus didasari kesalehan, harus soleh dulu hatinya, baru menyoal agama. Jadi jangan dari awal dari adikang adikung dari ini. Kesolehan itu apa? Artinya kita memang sama Allah tuh sudah rindu dulu, sudah senang ibadah dulu, senang zikir, senang Allah, senang Rasul. Nah di situ nanti insya Allah diberikan kemudahan. Baiklah, moga-moga kita semua menjadi umat pilihan Rasulullah SAW, semakin semangat dalam ibadah, istiqomah, dimudahkan segala urusannya, urusan duniawi, urusan akhirat, sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang istimewa, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila Rasulullah sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu kali lagi Fatihah untuk kita semua,
Silahkan yang punya hajat, punya kepentingan, punya keperluan, semoga Allah mudahkan urusannya, mudahkan cita-citanya, mudahkan keinginannya, dan akan menjadi barokah dan baik untuk kita semua. Amin amin amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.